Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifsyada Adillah, NIM 19012041006 dari Teknik Informatika 2019 B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari wireless. Tapi sebelumnya, apa sih wireless itu? Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless ada dua. Yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama sinyal radio, yang kedua format data, dan yang ketiga ada struktur jaringan. Nah, saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Macam-macam keamanan jaringan wireless ada 3. Yang pertama WPA-PSK, yang kedua ada WEP, dan yang ketiga ada WPA. Frekuensi jaringan ada 2. Yang pertama frekuensi 2,4 GHz dan yang kedua ada frekuensi 5 GHz. Nah, wireless sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat membangun jaringan dengan lebih mudah. Yang kedua, untuk direlokasikan sangatlah mudah. Yang ketiga, murah dalam pemeliharaannya. Yang keempat, infrastruktur yang lebih kecil. Yang kelima, dapat dengan mudah dikembangkan. Yang keenam, sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Yang terakhir, mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun di rumah. Dan wireless juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, ada keamanan yang dimiliki sangat rendah. Yang kedua, memiliki delay yang besar. Yang ketiga, produk yang banyak jenis dan ada yang tidak cocok untuk digunakan. Yang keempat, kualitas sinyal dipengaruhi cuaca, yang ketika cuaca cerah maka akan membuat koneksi menjadi baik dan ketika cuaca yang buruk maka akan melambatkan koneksi yang diterima. Yang kelima, investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel. Dan yang terakhir, dapat terjadi penyadapan jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kabel. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan wireless dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah pertama adalah kita harus membuat skema jaringannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan satu switch. Setelah itu, 2 access point dan 2 perangkat. Di sini saya menggunakan satu laptop dan satu smartphone. Nah, setelah seperti ini, kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Kita hubungkan access point satu ke switch, lalu kita hubungkan juga access point 2 ke switch. Nah, kalau sudah, kita setting access point 1 ke config, lalu di port 1, SSID-nya kita ganti menjadi AP1, lalu metode autentikasi keamanannya kita ganti jadi WPA-PSK dan passwordnya 123456778. Kalau sudah, kita silang. Setelah itu kita setting juga access point 2 nya ke config, lalu ke port 1 kita ganti SSID nya menjadi AP2, lalu channelnya 6. Setelah itu auto authentic-nya tetap. Nah, kalau sudah kita silang.
Setelah itu, kita setting laptop. Nah, karena di sini laptop tidak mempunyai wireless port, maka kita pasangkan wirelessnya terlebih dahulu. Pertama, kita matikan laptop. Lalu, kita buang Ethernet card-nya. Setelah itu, kita pasangkan wireless card-nya. Lalu, hidupkan kembali laptop. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi, lalu wireless 0, SSID-nya kita isi AP1, lalu autentiknya WPA2 PSK, passwordnya kita isi 123456678, dan IP configuration-nya kita pilih static dan isi secara manual. Kita isi 192.168.1.129. Setelah itu subnet max-nya kita ganti menjadi 255.255.255.128. Nah, kalau sudah, setelah itu kita setting smartphone-nya. Kita masuk ke configuration, lalu wireless 0, SSID-nya kita isi AP2, autentiknya tanpa password, IP configuration-nya static, dan address-nya kita isi 192.168.1.130. Lalu subnet max-nya kita ganti 128. Nah, kalau sudah, kita close. Kemudian kita akan melakukan ping dari laptop menuju smartphone. Kita buka desktop, lalu command prompt, lalu di sini ketikan ping IP dari HP 192.168.1.130. Nah, untuk waktu pingnya ini lebih lama dikarenakan tidak ada perangkat fisik yang menghubungkan secara langsung antara perangkat device dengan akses point-nya. Kalau sudah, kita close. Oke teman-teman, sekian dulu simulasi dari saya. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifah Syada Adila pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.